Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ketua berikut segenap pengurus dari Badan Wakaf, Yayasan dan Masjid Dharratul Mutmainnah yang insyaallah senantiasa diberkahi dan Allah rahmati, para asatiz, para alim, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ibu calon duyufullah wa duyufur rahman yang insyaallah Allah berkahi dan Allah rahmati, dan umumnya Bapak Ibu jamaah yang insyaallah Allah cintai dan Allah sayangi. Wahaikum jami tahiyatil Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan yang begitu luar biasa. Dikatakan lapis-lapis keberkahan adalah kita berada di dalam salah satu waktu yang disebut dengan penuh dengan keberkahan. Bahkan Nabi SAW mendoakan bagi umatnya di waktu ba'da subuh ataupun di waktu pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Lapis keberkahan berikutnya adalah kita berada di masjid yang notabene adalah merupakan tempat di mana kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Bahkan Allah hadirkan sebagai di antara tanda iman kepadanya. Dan lapis yang berikutnya adalah ketika kita berada di dalam majlis yang insya Allah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah khususnya nanti para duyufullah wa duyufur rahman sebelum sampai ke kota Makkah ataupun setelah dari kota Makkah nanti akan berada di kota Madinah. Dan alhamdulillah al-fakir baru saja kembali setelah perjalanan hampir 18 hari di tanah suci pekan yang lalu. Dan ada satu nasihat menarik dari seorang pengajar di Masjidil Nabawi ketika kemudian nanti para duyufullah wa duyufur rahman sampai di Masjidil Nabawi, maka hadirkan di situ bahwa kita mendatangi dua taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Raudhah dan yang kedua adalah majelis ilmu. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jikalau kalian melihat taman surganya Allah di atas muka bumi, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah itu ya Rasulullah?
apa yang dimaksud dengan taman surganya Allah di atas muka bumi itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hilaqid dzikr, yaitu majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Maka Madinah adalah episode cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Madinah adalah Baitul Ilm. Makanya ketika kita sampai di Madinah, maka suasana semangat belajar, mengajar itu akan hadir. Bahkan ketika kita sampai di Madinah, maka kita akan merasakan tentang getaran cinta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang pembekalan haji yang mabrur, saya ingin membawa kepada Bapak Ibu menikmati perjalanan ketika kita sampai di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita melakukan banyak hal, baru saja kita sampai yang namanya di depan pagar Masjid Nabawi, maka ucapkanlah salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen tanya sebelumnya Bapak Ibu, yang namanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sayang apa enggak? Cinta apa enggak? Rindu apa enggak? Maka kalau seseorang diizinkan Allah melakukan perjalanan dan sampai ke Masjidil Nabawi, tapi tidak merasakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, terkhusus cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti ada sesuatu yang tidak pas ketika di dalam melakukan perjalanan itu. Maka ketika kita sampai di depan Masjidil Nabawi, kita bahkan mengucapkan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safatullah. Assalamu alayka ya Rasulillah. Assalamu alayka ya Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa Bapak Ibu sama-sama? 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, sungguh terasa berat beban penderitaan kalian olehnya, dan beliau amat sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya, dan beliau amatlah berlaku lemah lembut santun kepada orang-orang yang beriman. Nabi SAW pernah ditegur oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau termenung? Karena aku sedang rindu kepada para saudara-saudara. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Maka saat itu Rasul mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku, ashabi, tapi aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa yang dimaksud saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka adalah umatku di akhir zaman, yang mereka enggak pernah melihatku, tapi mereka rindu kepadaku, mereka mencintaiku dan mengikuti apa yang aku bawa. Maka mudah-mudahan yang dimaksudkan saudara-saudaranya daripada Rasulullah SAW adalah mudah-mudahan yang hadir di dalam masjid ini.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kita menikmati beberapa hari di kota Nabi, mengunjungi daripada makam Nabi, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dan segenap dari ahli keluarga Nabi dan para sahabat dan mereka hamba-hamba Allah terpilih di dalam Baqi al-Gharqad. Maka mudah-mudahan semua kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkunjung ke kota Nabi, Madinatul Munawwarah. Dan selain daripada kota Madinah, tentunya adalah berbicara tentang kota Mekkah. Karena kota Mekkah inilah di mana terdapat yang kita sebut Ka'bah Baitullah, yang menjadi tujuan utama perjalanan setiap hamba Allah yang ada di atas muka bumi. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah 3 destinasi utama yang perlu dilakukan bagi setiap muslim ketika berada di atas muka bumi, yakni perjalanan menuju Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka ini adalah merupakan sebagai di antara keutamaan, apalagi ketika kemudian Allah memberikan kesempatan, memberikan izinnya ada di antara saudara-saudara kita hari ini, Bapak Ibu calon duyufullah wa duyufur rahman, yang akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya hidup kita adalah istijabatu lillahi walil rasul. Kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ada panggilan yang Allah berikan kepada kita satu hari 5 kali. Ini yang kita sebut dengan ibadah salat yang 5 waktu. Ada panggilan Allah yang sifatnya adalah 1 kali dalam 1 pekan. Maka ini yang kita sebut dengan ibadah salat Jumat. Ada panggilan Allah yang dihadirkan 1 bulan dalam 1 tahun. Inilah yang baru saja kita lewati, kenikmatan kita di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi ketika kita ada panggilan Allah yang mana setidaknya 1 kali seumur hidup kita, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka kalau kita bicara tentang ibadah haji, maka hakikatnya yang pertama ini adalah merupakan istijabatulillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Ustaz Cecep sudah mengawali dengan kalimat talbiyah. Maka jangan sepelekan talbiyah ini Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan gara-gara ucapan talbiyah itu diberikan kebaikan. Para sahabat bertanya, apakah kebaikan itu surga ya Rasulullah? Naam. Jadi kalau kita hari ini biiznillah memiliki kerinduan untuk bisa berangkat ke tanah suci, maka salah satunya resapi makna daripada kalimat talbiyah yang kita baca. Karena kalau saya tanya hari ini Bapak Ibu, selain Bapak Ibu duyufullah, calon duyufullah wa duyufur rahman, ada nggak diantara Bapak Ibu yang pengen berangkat pergi haji dan umrah juga? Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen nggak? Pengen aja apa pengen banget? Pengen banget apa pakai bingit? Coba yang pengen bingit angkat tangan bilang saya. Oh cuma 1, 2, 3. Berarti ada yang nggak pengen. Karena padahal ngangkat tangan ini keluar biayanya apa enggak Bapak? Coba saya pengen tanya, di dalam masjid ini ada nggak yang pengen berangkat haji dan umroh di tahun berikutnya Bapak Ibu? Yang pengen angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Oke, tahan. Kalau sudah ngangkat tangan saya pengen tanya, tadi waktu ba'da sholat subuh ada nggak yang doa, ya Allah hamba rindu untuk berangkat ke tanah suci, hamba ingin tawaf mengelilingi Ka'bah, hamba ingin sa'i dari Safa dan Marwah, hamba ingin wukuf di padang Arafah. Ada? Nah, kalau ada alhamdulillah. Yang lain nggak ada, makanya belum berangkat. Kenapa? Karena itu harus diawali dengan keinginan.
Keinginan yang seperti ini harus kita hadirkan Bapak Ibu, walaupun ada yang antrinya sampai 20 tahun. Adik ipar kami daftar di Kota Bogor, daftar 2023, insya Allah berangkat 2047. Yang satu lagi di kabupaten, daftar 2023, 2045. Maka kalau kita lihat bahasanya, apa mungkin saya berangkat Ustaz? Nggak ada yang nggak mungkin, karena Allah bukan hanya saja memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa yang Allah panggil. Kalau kita sudah sampai di tanah suci, enggak semua yang di tanah suci itu orang kaya semua Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat nanti di WC itu, kalau WC di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu bahkan banyak orang-orang, mohon maaf, yang tidak seberuntung jamaah dari Indonesia. Mereka tidur itu di situ. Mereka tinggalkan pakaian itu digantung di pagar-pagar. Maka kalau jamaah Indonesia itu insya Allah seenggak-enggaknya itu minimal dia tinggal di losmen, dia tinggal di hotel, tapi yang dia maknai karena ini perjalanan cintanya kepada Allah, dia nggak akan sibuk tentang fasilitas. Betul nggak Bapak Ibu? Maka kami di tahun 2010 itu alhamdulillah tempat penginapannya di Bahutma, Misfala Akhir. Itu jalannya kurang lebih sekitar ya hampir 2-3 km. Tapi insya Allah tahun-tahun ini jamaah haji kita akan mendapati tempat-tempat yang jauh lebih representatif, dan insya Allah ini kita maknai sebagai bagian dari apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kalau memang kita pengen banget, kita hadirkan semangat kita di dalam kalimat talbiyah yang kita ucapkan. Karena baik jamaah haji maupun jamaah umrah, ketika dia sudah menjatuhkan niat dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah, akan disusul dengan kalimat talbiyah. Bahkan kalimat talbiyah ini dibaca semenjak kita berangkat dari rumah, berangkat dari tempat di mana kita nanti menginap di embarkasi, kemudian setelah turun dari pesawat kita lafazkan kalimat talbiyah. Apa kalimat talbiyah yang kita maksud ini? Maka kita akan baca sama-sama. Boleh Bapak Ibu? Sambil hadirkan di dalam hati kita sedang menatap Ka'bahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata
ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lafaz kalimatut talbiyah yang telah kita bacakan memantaskan yang insya Allah berangkat menjadi haji yang mabrur atau mabrurah. Yang belum berangkat diizinkan Allah untuk bisa berangkat di kesempatan mendatang. Karena ada satu pesan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan di sebuah kesempatan, al-hajjul qalil wa rukbanun katsir. Yang haji itu sedikit, yang banyak itu pelancong, wisatawan, turis. Maka kalau kita nanti dengan izin Allah sampai di tanah suci, tidak sedikit, mohon maaf, yang menjadikan destinasi ke tanah suci itu hanya sekedar sebagai wisata ke luar negeri. Padahal haji ini adalah perjalanan ibadah, perjalanan cinta seorang hamba kepada Allah, cintanya Allah kepada hambanya, dan cinta hambanya Allah kepada hamba Allah lainnya. Makanya kita membahasakan perjalanan haji wal umrah adalah perjalanan cinta. Maka kita nggak bisa bahasanya mendapatkan haji yang mabrur kalau kita tidak mendasari daripada pemaknaan cinta itu sendiri. Karena kalau kita yang datang ke sana itu, yang kita bayangkan nanti pulang dapat gelar haji atau hajjah, ataupun ketika kita sampai di sana selfie di depan pintu Ka'bah. Karena hari ini kalau kita tawaf, kita harus berhadapan dengan banyak saudara-saudara kita yang ketika mereka tawaf itu juga sambil kemudian merekam aktivitas ibadahnya. Padahal kita sampaikan kepada setiap jamaah, ketika kita sudah melaksanakan haji wal umrah, boleh kita bawa alat komunikasi, tapi itu hanya untuk unsur darurat. Kalau misalkan terpisah dari rombongan, maka dia bisa pakai handphone itu. Tapi kalau dia pakai handphone itu untuk merekam, maka cukuplah itu jadi pengalaman spiritual yang dimiliki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia sibuk mencari like, comment, and share dari jamaah media sosialnya. Tidak. Kalaupun kita mau tahallus bin nikmah, setelah selesai ambil posisi yang itu tidak menghalangi jamaah yang lain. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju mabrur ini perlu kita hadirkan penguatannya. Penguatan bahwa mabrur itu terletak pada 3 tempat, yakni mabrurun qablal hajj, mabrurun indal hajj, dan mabrurun ba'dal hajj. Karena kalau bicara tentang mabrur, maka ini adalah isim maf'ul daripada al-birru, yang artinya kebajikan atau kebaikan. Bahkan Profesor Quraisy Shihab juga mengatakan akar katanya al-barra, yaitu surga, kebaikan. Maka artinya haji yang mabrur adalah haji yang dengan aktivitas ibadahnya tersebut dilakukan dengan penuh kebaikan, kebajikan, dan menghantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis Nabi SAW menyebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al hajjul mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar kita dengan izin Allah bisa mendapatkan haji yang mabrur itu? Maka yang pertama adalah hadirkan mabrurun qoblal hajj, yaitu hadirkan kebaikan dan kebajikan sebelum kita berangkat haji. Apa yang kita maksudkan hadirkan kebaikan sebelum berangkat haji? Yang pertama, luruskan niat bahwa yang kita lakukan itu semata-mata adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kami perintahkan kalian di dalam rangka beribadah kecuali memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas agama yang lurus.
Artinya apa? Bersihkan hati-hati kita dari niat selain yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bahasakan bersihkan niat daripada selain Allah, maka benih-benih riya, benih-benih sum'ah, benih-benih kesombongan, benih-benih ego daripada diri, maka ini yang harus dipupuskan dalam diri dan hati setiap calon jamaah haji wal hajjah. Kenapa? Karena kalau kita kemudian di dalam hatinya masih ada yang kita cari selain Allah, ingatlah Allah itu adalah Rabb yang maha pencemburu. Kalau ada yang diniatkan selain daripada Allah sampai ke sana, maka bukan tidak mungkin Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan, tapi tidak dengan ridho dan cintanya. Maka hadirkan niat yang ikhlas, tulus, hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gimana caranya kita bisa ikhlas itu? Salah satunya hadirkan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah just focus on Allah. Apa Bapak Ibu? Just focus on Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk hajiku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting. Kenapa? Ketika kita sudah punya niat just focus on Allah, maka Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Jadi kalau kita sudah sampai ke sana, maka refleksi hadir keikhlasan ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah ini bekalan buat calon jamaah haji, calon duyufullah wa duyufur rahman. Amalkan 2A. Apa Bapak Ibu? Amalkan 2A. Apa itu 2A? A yang pertama adalah alhamdulillah. Ketika Bapak Ibu akan berangkat, saat berangkat, bahkan selama perjalanan ibadah haji yang dilakukan imma di Mekah dan juga nanti di Madinah atau sebelumnya berada di Madinah, maka hadirkan selalu lafaz alhamdulillah. Kenapa? Karena ini adalah akan menarik kebaikan-kebaikan lain yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat, kok antri ya? Alhamdulillah, masih bagus dikasih bisa antri. Ketika kita nanti di imigrasi, kadang-kadang kita diuji macam-macam Bapak Ibu. Padahal bisa jadi petugasnya itu nggak lagi sibuk, tapi kita sudah antri panjang, sudah berdiri panjang, tapi kemudian kita kok nggak maju-maju. Alhamdulillah. Temukan 1001 alasan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka setelah kita ucapkan alhamdulillah, karena Nabi menyebutkan kalau beliau mendapatkan, kata Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, melihat yang ia sukai, Rasulullah akan menyebutkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika Rasulullah melihat yang tidak ia sukai, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi setiap keadaan itu Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Bahkan disebutkan inna afdhala ibadillahi yaumal qiyamah alhammadun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara hamba Allah yang kedudukannya mulia di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah kelompok Al-Hammadun. Siapa itu Al-Hammadun? Yaitu mereka orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan A yang kedua adalah astaghfirullah. Kalau kita menemukan kejadian yang menimpa kita, wa'iyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, ketinggalan jamaah, tercecer, nggak ketemu jalan pulang. Karena nanti bukan nggak mungkin Bapak Ibu, di sini kan jamaah itu ada yang senior, ada yang junior, ada yang larinya kenceng, ada yang larinya, dan ini kadang-kadang bukan tidak mungkin jadi ujian. Pernah ketika kami di tahun 2010 itu, ada di antara jamaah yang bahasa ini gimana sih, sedikit-sedikit telat. Padahal karena yang memang berikutnya itu datang ke bus itu adalah seseorang yang terhalang uzur. Dan wa'iyadzubillah, begitu mendekati akhir selesai hajian, sakit beliau.
Dan beliau menjadi orang yang paling belakang ketika naik ke bus. Karena apa yang dilakukan di tanah suci itu cash and carry. Apa yang dimunculkan di hati kita itu Allah kasih langsung. Maka jaga hati-hati kita, itu salah satunya dengan apa? Banyakin istighfar. Kenapa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Maka Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, mintalah ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Diturunkan hujan yang lebat dari langit, dan kemudian dibanyakan anak, dibanyakan harta, dijadikan kebun dan sungai-sungai kepada kalian. Jadi justru Bapak Ibu, nikmati perjalanan, ya, khususnya duyufullah wa duyufur rahman. Ketika ada yang kita dapati kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Ketika misalkan masih ada yang tidak baik, kita alhamdulillah, masih belum bisa menguatkan kita, lafazkan astaghfirullah. Ini 2A. Bekali dengan 2A, maka insya Allah ini latihan di dalam ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara yang kedua adalah ihsan. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Maka tadi perwakilan dari calon duyufullah wa duyufur rahman mengatakan diantaranya permintaan maaf. Ini penting. Adab safar itu bahkan bukan hanya saja meminta maaf, meminta doa restu kepada segenap handai taulan, kerabat, tetangga, tapi juga tuliskan surat wasiat. Tuliskan surat wasiat, termasuk wasiat kepada keluarga. Karena perjalanan haji ini kurang lebih hampir 1 bulan, bahkan ada yang 1 bulan lebih. Dan ini tentu bukan sebentar. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi ketika kita menuliskan wasiat, salah satunya itu adalah di antara adab-adab safar. Dan di dalam hal ini tentu adalah bagaimana kemudian mempraktekkan agar kita bisa mabrurun qoblal hajj, yaitu dengan membiasakan 2L 2I. Apa Bapak Ibu? 2L 2I. Jadi kalau tadi urusan ikhlasnya kepada Allah dengan 2A, sementara ihsannya kepada sesama manusia dengan 2L 2I. Apa itu 2L 2I? Yuk kita baca sama-sama. Boleh Bapak Ibu? 2L 2I. L yang pertama, lupakan kebaikan diri terhadap orang lain. I yang pertama, ingat keburukan diri terhadap orang lain. Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan supaya kita nggak jadi orang yang transaksional. Kalau bukan gara-gara saya, dia nggak jadi orang tuh. Kalau nggak jadi orang, jadi apa? Kenapa kita bilang begini? Karena banyak orang kadang-kadang menghitung-hitung amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan orang lain. Dan bisa jadi kalau kita mencium aroma wangi, jangan-jangan itu adalah pahala amal-amal kita yang sudah habis terbakar karena kita ingin mendapatkan pujian selain daripada Allah. Ingat keburukan kita sama orang lain. Supaya apa? Kita mudah minta maaf. Maka insya Allah nanti ketika kita bermusafahah, bersalam-salaman, maafkan. Baik yang akan berangkat maupun jamaah yang insya Allah nantinya akan berangkat. Maka ini harus kita hadirkan. Sementara 2L 2I, L yang pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, ingat keburukan kita kepada orang. Lanjut ya. L yang kedua, lupakan keburukan orang lain kepada kita. I yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Lupakan keburukan orang lain kepada kita, maksudnya apa? Memaafkan. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan, kalau kita tadi bahasanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka di antara ciri takwa itu dia mengendalikan amarahnya walaupun dia bisa marah kepada orang lain, dan dia memaafkan kesalahan manusia lain, dan tentunya dia senang melakukan kebaikan-kebaikan.
dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Maka tadi titip doa kepada para calon duyufullah wa duyufur rahman, itu boleh Bapak Ibu, kita nitip doa. Dan ini dicontohkan para sahabat kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Umar ya. Cuman tinggal nanti hati-hati dengan konsekuensi doa. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mendoakan saudaranya yang lain, Allah akan turunkan malaikat dan mengaminkan doa yang dimintakan seorang hamba terhadap saudaranya yang lain. Maka Al-Fakir bahasanya muhasabah. Tahadus bin nikmah sampai hari ini Al-Fakir dikaruniakan 9 orang keturunan Bapak Ibu. Dikasih anak 9. Terus ketika ada yang nanya, Ustadz kok bisa masih muda anaknya 9? Salah satunya bukan tidak mungkin. Ketika kita nemenin perjalanan umrohan, banyak jamaah yang nitip, Ustadz tolong doakan biar kami dikasih keturunan. Maka begitu kita sampai di Raudhah, kita sampai di Multazam, kita sampai di Hijr Ismail, kita tawaf, kita sa'i, kita umroh, kita doakan. Begitu kembali, alhamdulillah, biiznillah, Ustadz, alhamdulillah kami sebentar lagi akan punya keturunan. Nah, tapi begitu sampai di rumah ternyata istri juga bilang, Bi, alhamdulillah, Umi juga udah telat ya. Maka ini hati-hati kalau ada yang nitipin doa, apalagi misalkan, Pak, tolong ya, biar saya dikasih jodoh sama Allah. Tapi nggak apa-apa kalau doanya itu presisi, jangan pelit. Makanya ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, kalaupun kita bahasanya Bapak Ibu, ketika tawaf, sa'i itu tidak ada bacaan yang baku. Tapi ketika kita sampai di rukun Hajar Aswad, kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu silakan mau baca apa saja. Begitu sampai di rukun Yamani baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sa'i juga begitu. Ketika kita lihat Ka'bah dari Bukit Sofa, inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, al-ayah. Terus kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazabal ahzaba wahda, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita doa. Silakan. Maka begitu pun ketika kita nanti wukuf di padang Arafah, titip, karena doa orang yang sedang wukuf di padang Arafah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau di Raudhah, baca doa. Jangan sampai begitu kita sampai di Raudhah, pernah kita bawa jamaah, kita udah bilang, Pak Bu, begitu nanti bapak-bapak bareng kita baca doa di Raudhah itu, silakan doa apa saja. Karena bukan nggak mungkin, ini udah dekat dengan waktu subuh. Tapi kemudian apa? Begitu baru 5 menit ditarik baju kita, Ustadz balik ke hotel yuk. Kenapa? Saya bingung mau doa apa lagi. Maka nanti jangan kita, bahasanya nih, kalau perlu kita tulis dan doakan. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Jadi tadi, lupakan keburukan orang lain dan ingat kebaikan orang lain. Salah satunya doakan jamaah yang hari ini hadir, insya Allah bisa berangkat juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mabrurun qoblal hajj. Adapun mabrurun indal hajj, yaitu dia melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kepada kalian. Tapi salah satunya yang ingin saya kuatkan di sini adalah hadirkan pemaknaan di dalam setiap rukun haji yang dilakukan. Karena waktunya di sini sudah tinggal 3 menit lagi, saya akan percepat. Pada saat kita ihram, hadirkan pemaknaan itu apa? Lepaskan kemelekatan. Jangan lagi ketika kita pakai ihram, Bapak Ibu, ngerasa kita punya bintang di atas pundak kita. Jangan lagi ketika kita pakai ihram, kita hadir seakan-akan saya ini pejabat di lingkungan instansi. Tidak, kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang ada di rumahnya Allah. Jangan sampai kemudian kemelekatan kita di dunia itu menjadikan kita tidak memahami ihram dengan baik. Ketika kita tawaf, apa yang dilakukan? Hadirkan pemaknaan.
bahwa yang kita lakukan itu adalah just focus on Allah. Hadir lagi. Ketika kita keliling, mengelilingi Ka'bah dari rukun Hajar Aswad bertemu rukun Hajar Aswad berikutnya, apapun yang kita lakukan ternyata fokusnya hanya kepada Allah. Wukuf di padang Arafah, apa pemaknaannya? Stop and think, bahwa kita hari itu sedang ibaratnya masuk ke pit stop. Yang namanya mobil balap, motor balap, kalau dia nggak masuk pit stop, kemungkinan menangnya besar atau kecil, Bapak Ibu? Kenapa? Karena bisa jadi mesinnya kepanasan. Maka begitu juga hidup kita. Pada saat kita wukuf di padang Arafah, tanyakan 3 pertanyaan utama. Dari mana kita, sedang apa kita, dan mau kemana kita. Maka termasuk ketika kita sudah dari zawal, matahari tergelincir sampai dengan keesokan harinya. Maka begitu pun ketika melakukan sa'i. Ketika kita sa'i, maknai bahwa itu adalah upaya kita menggapai Zamzam. Dalam istilah kami, bersailah maka Zamzam. Ikhtiar iman maksimal. Bunda Hajar lari ke Bukit Sofa, ke Marwah, cari apa Bapak Ibu? Ketemu nggak airnya? Tapi yang dicari ternyata kata beliau bukan hanya sekedar air, tapi sang pemilik air. Maka kali ke-7 beliau sampai di Marwah, maka ternyata airnya ada di dekat kaki Ismail alaihissalam. Maka ini kita maknai, bersailah maka Zamzam. Tugas kita melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Kalau ada kesempatan kebaikan, ikut. Kalau terlambat, nyusun. Karena kita nggak pernah tahu dari kebaikan mana Allah akan hadiahkan Zamzam. Dan yang terakhir adalah tahallul, mencukur. Maka nanti insya Allah bagi bapak-bapak, khususnya kalau ini kan sudah lama, ada yang sudah haji, ada yang belum haji. Maka begitu haji, 3 kali lebih afdal kalau ketika kemudian dia bahasanya gundul, muhallik, daripada qasar, daripada dipendekkan. Tapi Ustadz, saya kalau misalkan gundul itu kelihatannya kok kayaknya nggak pede. Maka insya Allah salah satu hikmah yang disampaikan pengajar di Masjid Nabawi itu, seseorang laki-laki itu kalau kemudian setelah haji dan umroh dia gundul, maka insya Allah minimal dia kelihatan lebih muda. Dia itu nggak perlu perawatan Bapak Ibu. Insya Allah akan tumbuh. Bahkan yang tadinya sudah meninggalkan dunia hitam, itu nggak kelihatan lagi dunia putih. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita seakan-akan memuliakan rambut kita di hadapan Allah SWT. Karena setiap rambut yang kemudian dicukur itu insya Allah gugur dosa-dosa kita. Maka begitu pun juga bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, hakikatnya adalah apa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah SWT. Maka pemaknaan ini penting di dalam setiap rukun haji yang dilakukan, wajib haji termasuk sunnah haji. Dan yang terakhir, mabrurun ba'dal haj, adalah haji yang kemudian tidak lagi dia melakukan dosa, dia tidak lagi berlaku rafats, fusuk, jidal, dia tidak lagi kemudian mengedepankan ego dirinya. Kalau sebelum pergi haji mungkin dia bakhil, begitu pulang dia dermawan. Begitu sebelum haji jarang ke masjid, pulang haji dia rajin ke masjid. Kalau sebelum haji dia kemudian enggan datang ke majelis ilmu, maka setelah haji dia senang untuk datang ke majelis ilmu. Maka inilah yang disebut dengan haji yang mabrur. Maka mudah-mudahan kita doakan bersama keluarga kita yang insya Allah akan berangkat di beberapa hari mendatang. Semoga Allah izinkan diberikan kelancaran selama perjalanannya, dimudahkan segala hajatnya, disehatkan dari semenjak pergi, berangkat, saat di sana dan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dikaruniakan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang membawa haji yang mabrur au mabrura. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Syairillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, aghithna ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh barakah dan manfaat. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Ya Allah, jangan biarkan kami menyerahkan segala urusan diri ini kepada diri ini walaupun hanya sekejapan mata ya Allah, kecuali kami hanya meminta untuk Engkau temani ya Allah, meminta kepada Engkau untuk diberikan petunjuk ya Allah, meminta kepada Engkau agar membersamai kami ya Allah. Allahumma anta sahibu fis safar, karena Engkaulah sebaik-baik teman di dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah. Maka temani pula perjalanan keluarga kami yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah. Temani daripada keluarga kami yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah. Anugerahkanlah kemudahan, keselamatan, kebaikan dan keberkahan di dalam perjalanan ibadah hajinya ya Allah. Jadikan hajinya haji yang mabrur atau mabrurah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya Rabbana, izinkan kami menunaikan ibadah haji maupun umrah di kesempatan berikutnya ya Allah, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan sayangi ya Allah, bersama ahli keluarga kami ya Allah, menatap Ka'bah, bertawaf mengelilingi Ka'bah, wukuf di padang Arafah, sa'i antara Safa dan Marwah, serta bertahallul semata mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk melakukan perjalanan hingga sampai ke kota Nabi-Mu ya Allah, berdoa di Raudhah ya Allah, mengucapkan salam kepada Nabi kami ya Allah, semata-mata karena ridho dan cinta-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, jangan Kau palingkan kami dari semangat dan keinginan untuk berangkat ke tanah suci ya Allah, karena kami amat sangat yakin Kau mudah dan memampukan siapapun yang Kau panggil ya Allah. Maka jadikan kami bagian hamba-hamba-Mu yang Kau izinkan berziarah ke tanah suci ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana taubatan nasuha wa kullun a'malana wakhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada kebermanfaatannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga insya Allah keberangkatan saudara-saudara kita menjadi haji yang mabrurah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.